Ibu, Bapak Guru hebat, saya Eko Budi Purnawan dari SMK Negeri 1 Pakis Aji, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara, ingin memaparkan refleksi model 4P terkait koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Di dalam modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pendidikan KHD. Beberapa hal yang menjadi poin penting bagi saya, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu harus menghamba kepada murid. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus berpihak kepada murid. Hasil nyata pendidikan adalah terciptanya kedewasaan murid yang memiliki budi pekerti luhur dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam modul 1.2, saya juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki nilai-nilai, berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan guru penggerak juga harus bisa berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Ibu Bapak, saya kemudian mencoba membuat bagan untuk menggambarkan koneksi antara materi modul 1.1 dan 1.2 sebagai berikut. Seorang guru penggerak yang adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, memiliki nilai dan peran sebagai berikut. Nilai yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi, di mana kesatuan antara definisi guru penggerak yang memiliki nilai dan peran ini harus bisa dan mampu menerapkan dan menghidupi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai guru demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 4P dari apa yang saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2 adalah sebagai berikut. P yang pertama, peristiwa. Momen di saat saya mendapatkan penjelasan detail dan inspiratif tentang makna pendidik harus menghamba kepada murid adalah momen yang terpenting pada saat saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada saat saya belajar tentang modul 1.2, momen yang terpenting bagi saya adalah di saat saya betul-betul bisa memahami tentang nilai dan peran guru penggerak yang harus saya hidupi. P yang kedua, perasaan. Pada saat saya memahami betul tentang filosofi pendidikan KHD yang menyatakan bahwa pendidik itu harus menghamba kepada murid, saya merasa tersadar sekaligus terpesona terhadap begitu dalamnya makna kalimat tersebut. Saya semakin terpesona dengan keseluruhan pemikiran KHD yang melampaui zamannya saat itu. Sedangkan pada bagian modul 1.2, saya mempelajari tentang sistem berpikir otak manusia. Saya kembali tersadar dan merasa bagaikan dibangunkan dari tidur panjang, bahwa selama ini saya lebih banyak menggunakan sistem berpikir cepat dan jarang berpikir lambat. Saya juga tersadar bahwa sebagai CGP, saya harus memaksimalkan nilai-nilai GP dan memaksimalkan kemampuan berpikir lambat saya untuk menjalankan peran sebagai guru penggerak. Pembelajaran yang saya ambil sebagai P yang ketiga, sebelum saya memahami filosofi pendidikan KHD, saya berpikir bahwa apa yang telah saya lakukan sebagai guru selama ini sudah benar dan baik. Namun setelah saya bandingkan dengan ajaran KHD, saya berpikir bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan kepada murid belum bisa dikatakan benar, karena belum sepenuhnya berpihak kepada murid dan masih terkesan memaksakan kehendak saya sendiri sebagai guru.
Yang berikutnya, sebelum saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, saya berpikir bahwa menjadi guru itu yang terpenting menguasai materi dan menguasai pedagogis. Sekarang saya berpikir bahwa menjadi guru penggerak, saya harus mampu menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya dan memaksimalkan peran sebagai guru penggerak. Dari hasil refleksi saya tersebut, kemudian saya menyusun beberapa rencana ke depan. Yang pertama, saya akan memberikan kemerdekaan kepada murid saya dalam kelas, dalam mencari sumber belajar lain dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan kodrat zamannya di abad 21 ini. Yang kedua, saya akan mengupayakan perkembangan seluruh potensi murid dengan meningkatkan kolaborasi di antara murid dalam pembelajaran dan memberikan dorongan kepada mereka untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari keteladanan yang akan saya tunjukkan kepada murid-murid saya. Yang berikutnya, saya akan menguatkan semua nilai guru penggerak dalam diri saya untuk memaksimalkan peran saya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran yang harus juga belajar berpikir lambat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menggerakkan komunitas praktisi. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia dari saya, Eko Budi Purnawan. Terima kasih.